Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklık, özellikle Kaan projesinde. Kesinlikle bu teknoloji transferi potansiyelini çok yükseltiyor. Evet. According to defense sources in Ankara and Jakarta, pemerintah Indonesia melanjutkan rencana pembelian jet tempur generasi kelima Kan buatan Turki, sebuah keputusan strategis yang langsung menyita perhatian komunitas pertahanan internasional. Pasalnya, Kan hingga kini masih berada dalam tahap pengembangan dan belum berstatus operasional penuh. Meski demikian, langkah Indonesia dinilai bukan keputusan tergesa-gesa. Menyebut pembelian Kan sebagai nekat adalah bentuk ketidaktahuan membaca geopolitik modern. Indonesia tidak membeli pesawat untuk hari ini, melainkan membeli posisi untuk 20-30 tahun ke depan. Jet tempur generasi kelima tidak bisa dibeli mendadak saat krisis datang. Negara yang baru mencari opsi ketika konflik sudah di depan mata, selalu terlambat. Prabowo paham satu hal sederhana namun krusial. Perang masa depan dimenangkan sebelum perang itu sendiri dimulai. Insting Prabowo, membaca dunia sebelum orang lain sadar. Sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Saat banyak negara masih menertawakan drone, Prabowo mendorong kerjasama UAV tempur. Saat dunia masih percaya Barat akan selalu netral, Prabowo menyiapkan jalur alternatif. Saat banyak elit berpikir embargo sudah tidak mungkin, Prabowo justru bertindak seolah embargo pasti akan datang. Dan sejarah membuktikan, yang bersiap lebih awal, yang selamat, Kan dibaca Prabowo bukan sebagai produk, tetapi sebagai alat negosiasi geopolitik. Kesalahan besar para pengkritik adalah mengira Indonesia percaya penuh pada Turki. Tidak, Indonesia tidak menyerahkan kedaulatan udaranya ke Ankara, melainkan mengambil celah kebebasan dari dominasi blok besar. Kan memberi Indonesia jalur teknologi non-barat, akses sistem yang tidak dikunci, mitra yang sama-sama pernah dikhianati. Prabowo tahu betul, negara yang pernah dikhianati lebih bisa dipercaya daripada negara yang terbiasa mengkhianati. Mari jujur, ketakutan terbesar bukan pada Kan yang belum teruji, melainkan pada Indonesia yang mulai berani menentukan jalannya sendiri. Karena jika Kan berhasil, Indonesia tidak lagi mudah ditekan, embargo kehilangan daya tawarnya. Dan industri pertahanan nasional naik kelas, inilah yang membuat banyak pihak tidak nyaman. Prabowo bukan penjudi, ia mantan prajurit, mantan komandan, mantan pemimpin operasi. Dalam doktrin militer, risiko bukan dihindari, tapi dikendalikan. Kan tidak menggantikan seluruh armada, Kan datang bertahap. Kan bukan solusi instan, artinya, jika Kan sukses, Indonesia menang besar. Jika ada hambatan, Indonesia tetap aman. Itu bukan nekat, ini perhitungan dingin. Berbeda dengan pembelian jet tempur konvensional, Indonesia tidak menempatkan Kan sebagai pengganti instan armada yang ada. Pengadaan dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Seiring dengan proses uji terbang, sertifikasi, dan kesiapan produksi massal di pihak Turki, langkah ini memungkinkan Indonesia mengamankan posisi sejak awal program. Tanpa harus menunggu produk benar-benar matang dan berisiko kehilangan peluang kerjasama strategis. Salah satu pertimbangan utama Indonesia adalah skema kerjasama industri dan transfer teknologi. Dalam kesepakatan yang dibahas, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga mitra strategis, dengan peluang keterlibatan industri nasional dalam produksi komponen, perawatan, hingga pengembangan lanjutan. Model kerjasama ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong kemandirian alutsista dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal dari satu blok geopolitik. Keputusan ini juga tidak lepas dari pengalaman historis Indonesia yang pernah menghadapi pembatasan suku cadang dan dukungan teknis akibat dinamika politik global. Dengan menggandeng Turki, negara yang juga pernah menghadapi pembatasan akses teknologi pertahanan, Indonesia dinilai melihat adanya kesamaan kepentingan strategis. Khususnya dalam menjaga kebebasan operasional dan keberlanjutan sistem senjata di masa krisis. Pemerintah menegaskan bahwa pembelian Kan tidak berarti Indonesia sepenuhnya menggantungkan pertahanan udara pada satu platform. Saat ini, TNI AU masih mengoperasikan dan memodernisasi berbagai jenis pesawat tempur dari beragam sumber, termasuk jet buatan Barat dan Timur. Kan diproyeksikan sebagai platform masa depan yang akan berperan dalam konfigurasi pertahanan udara Indonesia pada dekade tahun 2030 sampai tahun 2040. Seiring perubahan karakter ancaman dan teknologi peperangan udara, langkah Indonesia ini turut dipantau oleh berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Beberapa analis menilai keputusan tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan Indonesia
dari pembeli pasif menjadi mitra aktif dalam pengembangan sistem senjata strategis. Meski masih terdapat tantangan teknis dan jadwal pengembangan di pihak Turki, Indonesia dinilai mengambil posisi yang relatif aman dengan skema pengadaan bertahap dan diversifikasi alutsista yang tetap berjalan. Dengan melanjutkan rencana pembelian jet tempur Kan, Indonesia menegaskan arah kebijakan pertahanan yang berorientasi jangka panjang. Keputusan ini bukan semata soal kepemilikan pesawat tempur baru, melainkan tentang posisi Indonesia dalam peta kekuatan udara masa depan. Pemerintah memastikan seluruh proses akan tetap melalui evaluasi teknis, finansial, dan strategis secara berkelanjutan, seiring perkembangan program Kan di Turki. Kalau menurut kalian ada data yang perlu dikoreksi, sudut pandang lain yang lebih tajam, atau analisis yang belum kami bahas, silakan tulis koreksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat berterima kasih dan mempertimbangkan setiap masukan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.